Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur Engkau perkenankan kami kembali untuk boleh menikmati hari karunia-Mu. Dan kami percaya Engkaulah sumber kehidupan kami, yang akan menuntun kami oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami hidup pada kebenaran. Terangi hati kami ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 35 ayat 11 sampai ayat 28. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal, menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan, mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya." Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah rahasia kekuatanku, rahasia kamatotoranku. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Simson, seorang tokoh dalam Alkitab yang kisahnya diceritakan dalam Hakim-Hakim pasal 13-16,
begitu kuat dan gagah perkasa membela kaumnya Israel. Di mana letak kekuatannya? Rambutnya? Itulah jawaban yang sering muncul ketika ditanyakan di mana letak kekuatannya. Apakah memang demikian? Saudara-saudara, untuk memahami hal tersebut di atas, hari ini kita belajar kisah Raja Daud ketika berhadapan dengan musuh yang tidak adil dan penuh dengan dusta, yaitu Saul. Daud tampaknya merasa sedih ketika doa-doanya seperti tidak didengarkan oleh Tuhan. Sampai berapa lama, Tuhan, Engkau memandangi saja? Tetapi kita mesti mengingat bahwa Allah mendengar setiap doa dan Dia menjawab dengan hikmat-Nya. Dalam kesedihannya karena pergumulannya, Daud berseru kepada Allah supaya Allah membelanya dari orang-orang yang membalas kebaikannya dengan kejahatan. Bahkan dalam pergumulan, dalam pengharapannya kepada Allah, Daud mengambil keputusan, "Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa rahasia kekuatan Daud demikian? Kekuatannya ialah Allah yang menyatakan kuasa kasih-Nya dalam doa bagi Daud, bagi orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi, rahasia kekuatan kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan ialah Allah, yang kepadanya kita terus-menerus berseru setiap mengalami pergumulan. Janganlah khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Kuasa-Nya tidak terbatas, namun menjangkau seluruh keberadaan hidup kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Sesungguhnya rahasia kekuatan kami menghadapi berbagai-bagai pergumulan hanyalah di dalam Engkau, ya Allah, yang Maha Kuasa dan mulia. Kami bersyukur bahwa ketika kami menghadapi perjalanan kehidupan ini, melalui dan menjalaninya, sesungguhnya tangan Tuhan tiada yang kurang, kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau menjangkau seluruh keberadaan hidup kami. Karena itu kami sungguh bersyukur. Kasih setia-Mu, ya Allah, selalu turun-temurun, setia menopang dan menjagai langkah kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Dan karena itu kami pun menaruh pengharapan kami, bahwa Engkau Allah yang akan juga selalu memberkati kami, menopang kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya kami hidup takut akan Tuhan. Kami menjalani kehidupan hari ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Demikian kami percaya, oleh kuasa-Mu akan menopang setiap orang tua dan anak-anak untuk juga sungguh-sungguh berperan dengan benar. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, juga terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Kami pun percaya dalam kemurahan dan pertolongan kuasa kasih Tuhan, mereka yang sedang bergumul karena sakit, karena berduka cita, pun juga karena berbagai-bagai pergumulan atau persoalan-persoalan hidup. Tuhan, Engkau akan tetap mengaruniakan hikmat pengertian agar semua dapat dilalui dengan baik. Dan kami percaya oleh kemurahan Tuhan jualah, yang sakit akan dipulihkan, yang berduka akan dihiburkan, yang menghadapi berbagai persoalan akan ditopang. Bahkan mereka yang terpapar virus corona saat ini juga akan tetap diberikan kekuatan, semangat iman untuk dapat melewati semuanya.
Kami percaya juga dalam kasih dan kemurahan Tuhan, maka saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia hari ini akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang diperjuangkan, Tuhan akan menolong. Yang juga dalam menjalani kehidupan masa tua akan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan sahabat sejati akan juga terus menopang orang tua kami yang sudah lanjut usia, sehingga di dalam segala keberadaan mereka bahagia gembira, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Juga kami terus menaruh pengharapan kami, kiranya Tuhan akan terus memberkati gerejamu dalam bersama-sama mengerjakan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan ini, dalam persekutuan kami, kesaksian dan pelayanan kami. Kiranya semua ini senantiasa mampu kami emban dengan benar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya diberkatilah dan ditopanglah para pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, dalam mengerjakan tanggung jawab di tengah bangsa ini, memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan, dan juga di tengah-tengah bangsa kami terus tercipta kehidupan yang sejahtera bersama-sama. Dan kami pun menaruh pengharapan kami, Tuhan jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, juga selamat berakhir pekan dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.